Selamat malam, sahabat Humas Polda Papua. Salam presisi. Saya Bribda Catherine akan menyajikan berbagai informasi yang terjadi di wilayah hukum jajaran Polda Papua dan telah dirangkum oleh tim Cenderawasih Live Polda Papua. Kita masuk pada berita utama. Polda Papua menggelar apel gelar pasukan operasi Patuh Kartens 2023 dengan tema Patuh dan Tertib Berlalu Lintas Cermin Moralitas Bangsa. Apel yang digelar pada Senin tanggal 10 Juli 2023 tersebut dipimpin oleh Wakapolda Papua, Brigjen Pol Ramdhani Hidayat, SH, dan dihadiri oleh sejumlah pejabat dan instansi terkait, termasuk personil gabungan TNI Polri. Kapolda Papua Irjen Pol Matius Difahiri, SIK, dalam amanatnya yang dibacakan oleh Wakapolda Papua menyampaikan beberapa poin penting kepada para peserta apel dan masyarakat Papua. Wakapolda Papua juga menyoroti masalah pelanggaran tata tertib dan peraturan berlalu lintas yang menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas. Meskipun masyarakat memahami risiko dari pelanggaran tersebut, namun masih terdapat tingkat kesadaran yang rendah terhadap kepatuhan terhadap peraturan berlalu lintas. Dalam melihat data perbandingan kecelakaan lalu lintas pada pelaksanaan operasi Patuh Kartens tahun 2021 dan 2022 terjadi peningkatan signifikan. Jumlah kecelakaan lalu lintas meningkat sebesar 240%, korban meninggal dunia naik 250%. Korban luka berat naik 31%. Korban luka ringan naik 2.700%. Dan kerugian material naik 183%. Dalam operasi Patuh Kartens 2023, terdapat 7 prioritas pelanggaran yang menjadi fokus penegakan hukum lalu lintas. Prioritas tersebut meliputi pengemudi atau pengendara ranmor yang menggunakan ponsel saat berkendara, yang masih di bawah umur, yang berboncengan lebih dari 1 orang, yang tidak menggunakan helm SNI atau safety belt, dalam pengaruh atau mengkonsumsi alkohol, melawan arus, dan melebihi batas kecepatan. Operasi Patuh Kartens 2023 sendiri bertujuan untuk menurunkan angka pelanggaran, kecelakaan lalu lintas, dan fatalitas, serta meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas. Pada pelaksanaan penegakan hukum lalu lintas dengan menggunakan ETLE mobil operasi Patuh Kartens 2023 ini terdapat 7 prioritas pelanggaran, yaitu 1. Pengemudi atau pengendara ranmor yang menggunakan ponsel saat berkendara. 2. Pengemudi atau pengendara ranmor yang masih di bawah umur. 3. Pengemudi atau pengendara sepeda motor yang berboncengan lebih dari 1 orang. 4. Pengemudi atau pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm SNI dan pengemudi atau pengendara ranmor yang tidak menggunakan safety belt. 5. Pengemudi atau pengendara ranmor dan pengaruh atau mengkonsumsi alkohol. 6. Pengemudi atau pengendara ranmor yang melawan arus. 7. Pengemudi atau pengendara ranmor yang melebihi batas kecepatan. Pada pelaksanaan operasi, semua personil yang terlibat agar mengedepankan kegiatan preemptif dan preventif dan didukung pola gakum lantas secara elektronik dengan memanfaatkan ETLE statis dan mobile. Para peserta apel gelar pasukan yang saya hormati, sebelum mengakhiri sambutan ini, saya akan menyampaikan penekanan dan arahan untuk dipedomani dalam pelaksanaan tugas, yaitu selalu bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, jaga keselamatan Anda dalam pelaksanaan tugas, peningkatan disiplin anggota Polantas dan terwujudnya pelayanan Polantas yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berikutnya, terwujudnya masyarakat yang tertib dan patuh hukum dalam berlalu lintas. Bertempat di Aula Elsa Manunberi SPN Polda Papua, telah dilaksanakan pembekalan kepada siswa pendidikan pembentukan Bintara Polri gelombang 1 tahun anggaran 2023 oleh Kapolda Papua Irjen Pol Matius Difahiri SIK, Senin 3 Juli 2023. Dalam kegiatan tersebut, Kapolda Papua turut didampingi KSPN Polda Papua Kombes Pol Marison Tober Hamunangan Sirait SIK dan Karo SDM Polda Papua, Kombes Pol Iwayan Gede Ardana SIK MSI, serta para tenaga pendidik, pengasuh, dan siswa SPN Polda Papua sebanyak 311 orang.
Kapolda Papua dalam arahannya menyampaikan rasa bangga terhadap para siswa calon Bintara Polri yang beberapa hari lagi akan dilantik menjadi anggota Polri. Kapolda juga menekankan pentingnya dedikasi dan kompetensi yang dimiliki oleh para siswa dan berharap jika dilantik nantinya dapat menjadi garda terdepan dalam melayani masyarakat di tanah Papua. Ya, anak-anakku Resimen 49 yang sangat saya banggakan. Tidak terasa 3 hari lagi kalian sudah harus keluar dari lembaga pendidikan yang telah membentuk kalian, menyiapkan kalian sebagai polisi-polisi muda yang akan siap untuk melayani masyarakat di tanah Papua. Ya, Pak Kasden, Pak Karesden yang sangat saya hormati, saya senang bahwa kalian bisa menyiapkan para Bintara Polri yang siap dinas tanpa pamrih. Dia tidak takut terhadap tantangan. Saya berharap yang di hadapan saya ini Batalion Resimen 49, dia bisa menjadi garda terdepan daripada daerah-daerah otonomi baru. Wakil Kepolisian Daerah Papua Barat, Brigjen Pol Petrus Patrick Rudolf Renwarin, memimpin upacara penutupan pendidikan pembentukan Bintara Polri Gelombang 1 tahun anggaran 2023 SPN Polda Papua bertempat di lapangan Rastra Samara Polda Papua pada Kamis 6 Juli 2023. Turut dihadiri oleh para pejabat utama Polda Papua, Bayangkari Daerah Papua, pejabat TNI, Pemda, instansi terkait serta orang tua dan para peserta upacara. Brigjen Pol Petrus Patrick G dalam sambutannya saat membacakan amanat Kalemdiklat Polri mengatakan bahwa dalam upacara yang penuh kebanggaan ini, para peserta pendidikan Bintara Polri tugas umum gelombang 1 tahun anggaran 2023 dinyatakan resmi menjadi anggota Polri dengan pangkat Brigadir Polisi 2 dan Bayangkara 2. Ia juga menerangkan bahwa tugas Polri ke depan akan semakin berat dan kompleks. Kondisi ini dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan strategis yang sangat pesat, isu global, ilmu pengetahuan dan teknologi serta dinamika politik menjelang penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 yang pentahapannya sudah dimulai pada tahun ini. Lanjutnya, oleh karena itu institusi Polri harus didukung dengan sumber daya manusia yang handal dan memahami tugas serta perannya. Salah satu upaya yang ditempuh dalam memenuhi kebutuhan Polri yang handal adalah melaksanakan pelaksanaan pendidikan pembentukan yang telah siswa laksanakan. Sementara itu KSPN Polda Papua Kombes Pol Marison Tober Hamonangan Sirait, SIKMH menyampaikan bahwa Bintara Polri tugas umum gelombang 1 tahun anggaran 2023 SPN Polda Papua yang melaksanakan pelantikan sebanyak 311 siswa. Dirinya menambahkan bahwa para Bintara yang baru saja dilantik tersebut juga selama 5 bulan menjalani pendidikan, dilatih dan diubah pola pikir yang sebelumnya masyarakat biasa menjadi seorang anggota polisi yang siap mengabdi untuk bangsa dan negara. Tanggal 6 Juli 2023 kita telah melantik para Bintara Polri yang hari ini telah diupacarakan selesai pendidikan oleh Bapak Wakapolda Papua Barat, Pak Brigjen Pol Patrick Renwarin. Ya, kita mendidik mereka selama 5 bulan ini dengan banyak pembelajaran, tetapi yang paling utama adalah bagaimana mereka mengubah mindset cara berpikir mereka dari masyarakat biasa menjadi anggota Polri, di mana polisi menjadi pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, pemelihara keamanan dan penegakan hukum, dan bagaimana berperilaku di tengah masyarakat menjadi contoh dan teladan seperti itu. Demikian sahabat Humas Polda Papua, informasi tadi sekaligus mengakhiri live streaming Cenderawasih Live Polda Papua. Saya Bribda Catrina pamit undur diri, tetap waspada dan salam presisi.